Tahukah kamu, belakangan ini Amerika Serikat tiba-tiba ikut campur soal pembayaran digital Indonesia. Ya, QRIS, sistem QR Code nasional kita, jadi sorotan AS. Bahkan muncul kabar heboh, AS diduga punya strategi rahasia untuk melumpuhkan QRIS buatan kita. Serius, kok bisa? Yuk, kita kupas tuntas fakta di balik kabar ini. Oke, mari kita ingat dulu apa itu QRIS. QRIS, Quick Response Code. Indonesian Standard adalah standar nasional pembayaran pakai kode QR. Artinya, cukup satu kode QR, berbagai aplikasi bisa ikut OView, Dana, GoPay, ShopeePay, aplikasi bank, BCA, Mandiri, BRI, dan lain-lain. Praktis banget kan? Penjual nggak perlu alat EDC. Pembeli nggak usah bawa dompet tebal, scan sekali, selesai sudah. QRIS juga bantu pelaku usaha mikro dan kecil. Pedagang bubur Heri bilang, QRIS itu mempermudah saja. Kalau pakai QRIS, kita tidak perlu siapkan uang receh kembalian. Banyak warung dan toko online sependapat. Cukup scan. Pelanggan senang, penjual untung. Bank Indonesia mencatat transaksi digital. Kita melonjak. Nilai transaksi naik puluhan persen. Jadi jelas, QRIS disukai masyarakat. Tak hanya kemudahan, QRIS juga soal kedaulatan digital. Tiap transaksi QRIS diproses di dalam negeri. Contohnya, GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, menyatukan transaksi debit domestik. Semua transaksi kartu debit Indonesia cukup lewat jaringan bank lokal, data dan biaya tetap di sini. Intinya, uang kita diputar di dalam negeri, bukan keluar. Ini strategi nasional untuk mengurangi dominasi sistem pembayaran global. Hebatnya, QRIS kini tembus antar negara ASEAN, turis Malaysia, Singapura, dan negara tetangga bisa bayar pakai e-wallet mereka di Indo hanya dengan scan. Tanpa biaya besar, transaksi lintas batas jadi lancar. Semua inisiatif ini bentuk tekad kita membangun inklusi keuangan, modernisasi tanpa kalah sama monopoli asing. Dengan semua kehebatan itu, QRIS jadi kebanggaan nasional. Tapi anehnya, kenapa tiba-tiba AX marah? Seolah ada dalang rahasia di balik layar. Jawabannya ada di laporan perdagangan Amerika. Dalam laporan National Trade Estimate 2025, USTR, United States Trade Representative, menyoroti QRIS and GPN sebagai hambatan. Perusahaan AS katanya tidak dilibatkan dalam pembuatan aturan. QRIS mereka protes. Kok bikin aturan bayar-bayar sendiri? Kami tidak diajak bicara. AS bilang sistem kita susah sinkronisasi dengan protokol internasional. Intinya mereka udah merasa dirugikan. Respon kita bagaimana? Ekonom Paramadina Wijayanto Samirin bilang kritik AS itu tidak memiliki dasar kuat. Menurutnya, QRIS justru buat tingkatkan inklusi keuangan UMKM. Dia bilang, jika operator asing mau masuk, tinggal ajukan ke Bank Indonesia saja. Ditambah, BI memang turunkan biaya transaksi. Misalnya, transaksi di bawah 500.000 bebas biaya. Bandingkan dengan fee Visa, Mastercard sekitar 2%. Jadi, tak heran perusahaan besar protes karena pangsa pasarnya tergerus. Kompas bahkan menulis kritik AS tidak memiliki dasar kuat. Menandakan ini lebih soal bisnis daripada teknis. Pemerintah kita santai saja. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, menegaskan Visa and Mastercard tetap boleh masuk. Intinya, semua operator asing boleh, tinggal ikuti aturan kita. Wagub BI Destri Damayanti menambahkan, jika kedua belah pihak siap, kenapa tidak berkolaborasi? Visa, Mastercard hingga kini masih dominan di kartu kredit Indonesia. Indonesia terbuka asal komitmen sama. Tapi banyak pengamat menduga, isu ini soal kekuatan global.
AS kerap pakai kekuatan ekonominya untuk tekan negara lain. USTR misalnya, menyorot aturan kepemilikan asing di GPN, maksimal 20%. Mereka ingin aturan itu dihapus agar perusahaan AS bisa mayoritas. Belum lagi soal standar global. Sistem pembayaran internasional dibangun di sekitar dolar. AS, datangnya QRIS, berbasis rupiah, dianggap menantang dominasi itu. AS ingin standarnya bisa mengikuti mereka. Isu keamanan data juga sering diangkat AS. QRIS kan mengumpulkan data transaksi massal. Mereka bisa saja bilang, data nasabah harus pakai protokol kami dulu baru aman. Mirip isu 5G dulu, teknologi asing dianggap ancaman. Meskipun ini spekulasi, hal ini bukan baru dalam persaingan global. Di atas segalanya, kita tetap bangga. QRIS adalah prestasi bangsa kita. Bank Indonesia menegaskan QRIS GPN adalah bagian dari kedaulatan ekonomi digital kita. Pemerintah pun berkomitmen menjaga itu. Airlangga bilang, kami siap jelaskan aturan kalau perlu. Artinya inovasi kita dihargai dan kedaulatan kita dijaga. Pelaku bisnis kita santai. Ketua Hipindo Budi Harjo menegaskan, QRIS itu pilihan konsumen. Pembeli mau QRIS atau kartu asing, terserah. Yang penting transaksi cepat. Dia juga bilang, pembayaran digital sudah aman dan mudah. Cukup scan. Nggak perlu repot bawa dompet. Jadi baik pedagang maupun pelanggan sama-sama diuntungkan. Topik ini sempat viral di medsos. Tagar Ashkin AS vs QRIS trending. Sebentar, isinya berbagai meme dan opini. Banyak netizen bercanda sambil mendukung kita. Ini bukti masyarakat menyadari inisiatif digital kita diperhatikan internasional. Kita bisa ambil pelajaran, baik candaan maupun kritik, semua bagian diskusi publik. Jadi ya sobat digital, QRIS itu memudahkan hidup kita dan memperkuat ekonomi dalam negeri. Sementara, kritik AS lebih menunjuk kepentingan besar. Intinya, terus dukung karya kita. Dan terus kritis dalam melihat isu internasional. Menurutmu gimana nih? Benarkah ada strategi rahasia atau cuma drama diplomasi? Tulis opinimu di komentar. Kalau kamu suka video ini, like dan share ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk konten selanjutnya. Ajak teman diskusi seputar teknologi, ekonomi, dan geopolitik. Tetap dukung inovasi Indonesia dan Save Our Tech. Ingat sobat, sekecil apapun inovasi kita, asal berguna untuk rakyat, itu besar nilainya. Jadi tetap kritis tapi tetap bangga dengan karya Indonesia. Sampai di video selanjutnya, tetap semangat dan jaga kedaulatan digital kita. Indonesia tangguh, QRIS mendunia. Terima kasih sudah menonton.